Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 beranggota Siti Aziza dan Abdullah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu tentang wawasan Nusantara. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu menurut Profesor Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia dan sikap mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan sedangkan menurut Kal Kerja Lem Hamas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam, yang bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun unsur dasar wawasan Nusantara, yang pertama yaitu wadah. Kontur yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan kependudukan serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi yaitu kancet merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tata laku. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari satu, tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa. Yang kedua, tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Satu, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Satu, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara, yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Wawasan Nusantara, wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan secara universal sehingga dibentuk oleh dijiwai oleh paham kekuasaan.
Dasar dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan. Tujuan delegasi Juan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bulat dan utuh. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga yaitu peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan NKRI. Saya Abdullah ingin mempresentasikan makalah PKN sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landasan kontinen. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua. 3. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Melalui konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia ketiga tahun 1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Arsipelago, konsep negara Indonesia diakui oleh dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan dengan menegakkan kedaulatan di antaranya, yaitu wilayah Indonesia secara vertikal, terutama dalam memanfaatkan wilayah geostationary orbit. Negara mempunyai hak yurisdiksi ruang udara, ruang daratan, dan ruang lautan merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial antar anggota-anggotanya. Terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Kesatuan cara pandang di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan, peraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Penjajahan di samping menimbulkan penderitaan dan juga menimbulkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain. Oke, kita lanjutkan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk yang telah menegara bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnya, selalu mengutamakan kesatuan dan kesatuan warga serta kesatuan wilayah. Nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara, penerapan wawasan Nusantara, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. A. Implementasi dalam kehidupan. 2. Implementasi dalam kehidupan ekonomi. 3. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya.
Dan keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah menumpukan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Sosialisasi wawasan Nusantara menurut sifat atau cara penyampaian langsung, ceramah, diskusi tatap muka, tidak langsung, media massa. Menurut metode penyampaian, ketauladanan, edukasi, komunikasi, integrasi, materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami. Tantangan implementasi Wasantara: 1. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivis dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning. Kondisi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning. Kondisi nasional atau pembangunannya tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. 2. Dunia tanpa batas. Perkembangan iptek mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. 2. Kinci Omahe dalam buku Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Era baru kapitalisme. Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atau macam-macam barang dan kebebasan individu untuk menggandakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Leaders Row dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialisasi. 4. Kesadaran warga negara. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dan mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Era baru kapitalisme. Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atau macam-macam barang dan kebebasan individu untuk menggandakan perjanjian dengan pihak lain. Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atau macam-macam barang dan kebebasan individu untuk menggandakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Leaders Row dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialisasi. 4. Kesadaran warga negara. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dan mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap.
Perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Era baru kapitalisme. Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atau macam-macam barang dan kebebasan individu untuk menggandakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Lederstrow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialisasi. 4. Kesadaran warga negara. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dan mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.